Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Albatani Lelo dan kali ini saya akan menunjukkan hasil saya selama 2 bulan di GKS Jemaat Waikomba. Can I call you Rose? Yo, what's up everyone? Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil singkat tentang GKS Jemaat Waikomba. GKS Jemaat Waikomba ini teman-teman terletak di Jalan WKI, tepatnya di Desa Sangwate, Kecamatan Wejawa Barat, di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan GKS Jemaat Waikomba ini teman-teman berdiri pada tahun 1 November 1995 dan merupakan pemekaran dari GKS Jemaat Waimangura. Dan pendeta yang pertama yang terpilih pada saat itu yaitu adalah Pendeta Mary Kamuri STH. Dan kemudian pendeta kedua, dan pada tahun 2000 maka terpilihlah Pendeta David Umbunapu STH sebagai pendeta kedua yang terpilih di sana. Karena pada tahun 1996 Pendeta Mary Kamuri dipanggil oleh Sekum untuk menjabat menjadi Ketua Umum Komisi Anak dan Remaja Sesumba, yaitu untuk sekitaran sinode. Dan oleh karena itu, karena beliau menjabat, maka pada tahun 2000 terpilihlah Pendeta David Umbunapu dan sampai saat ini masih melayani di GKS Jemaat Waikomba. Dan kegiatan pelayanan saya selama 2 bulan teman-teman di GKS Jemaat Waikomba yaitu meliputi pelayanan ibadah minggu, pelayanan part rumah tangga, perkunjungan PMK, mengajar sekolah minggu, mendampingi anak-anak piapir, siap ikut CCA? Siap. Dari mana? Waikomba. Di sini dari mana? Dari mana? Nah, siap. Jadi sahabatnya Tuhan Yesus. PAP Ngerja. Dan pimpin ibadah syukuran.
sesuatu, atau kita sedang merayakan kelulusan sekolah ataupun wisuda. Tetapi ini adalah sesuatu yang lebih dalam, yaitu bagaimana kita mensyukuri, bagaimana tadi saudara kita Elena sudah mengaku sidik tadi di gereja tadi pagi. Usul dari saya yaitu tentang katekesasi, ya, agar kalau bisa GKS Jemaat Wekombak bisa mengadakan katekesasi bagi remaja atau pemuda yang akan menerima sidik. Karena dengan adanya katekesasi, mereka dapat diperlengkapi secara iman dan pemahaman akan firman Tuhan, sehingga lebih siap dalam mengambil keputusan penting untuk mengaku percaya di hadapan jemaat dan juga Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga mengusulkan agar GKS Jemaat Wekombak juga lebih sering memberikan waktu untuk melatih dan juga memperkenalkan beberapa lagu kidung jemaat yang jarang dinyanyikan dan bahkan belum dinyanyikan. Dan hal ini bisa membantu jemaat, terutama para pemuda atau generasi saat ini juga, untuk semakin akrab dengan kekayaan kidung jemaat LKB dan juga PKJ. Karena ini juga akan menciptakan suasana ibadah yang lebih hidup dan juga bisa menyatukan jemaat gitu. Dan saran dari saya yaitu saya menyarankan agar kedua hal tadi bisa diterapkan, ya, walaupun juga jarang, ya ini juga bisa diterapkan misalnya dalam bentuk pertemuan ibadah minggu, bulanan yang dipimpin oleh majelis, pelayanan ibadah PKS, dan pelayanan lain sebagainya. Dan dengan demikian iman jemaat juga akan semakin bertumbuh, khususnya bagi anak-anak, remaja, dan juga pemuda, dan untuk generasi masa kini, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam persekutuan dalam gereja itu sendiri. Selama masa praktik lapangan, saya belajar bahwa pelayanan adalah bagian dari panggilan iman untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah kehidupan jemaat. Melalui ibadah rumah tangga, perkunjungan PMK, ibadah minggu, saya melihat bahwa Allah hadir bukan hanya di ruang ibadah yang besar, tetapi juga hadir di tengah-tengah persekutuan yang sederhana. Pertama-tama saya disadarkan akan kesetiaan Allah yang selalu menyertai jemaatnya di GKS Jemaat Wekombak. Setiap ibadah yang dilaksanakan menjadi bukti bahwa Tuhan itu selalu bekerja melalui firman-Nya dan juga menjamah hati setiap jemaat yang datang dengan kerinduannya. Kedua, saya mengalami secara nyata kuasa persekutuan, sambutan hangat, keterlibatan jemaat, serta semangat dalam beribadah menunjukkan bahwa tubuh Kristus hidup ketika umat saling mendukung, saling menguatkan, dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan terakhir, saya diteguhkan dalam panggilan pelayanan. Dalam memimpin ibadah bukan hanya tugas formal, melainkan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus dan menyalurkan firman-Nya. Ini mau mengingatkan saya bahwa pelayanan harus dilakukan dengan rendah hati dan juga kesungguhan. Akhir kata, pengalaman praktik ini mau menegaskan pentingnya tanggung jawab gereja untuk terus membina jemaat, terutama generasi muda, agar iman mereka semakin kuat dan siap menjadi serta garam dan terang dunia, karena mereka adalah generasi penerus